Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir juz amma dan kita sampai pada surat Al-Lail, surat Al-Lail, ya. Adapun surah Al-Lail merupakan surat ke-92 dan sebagaimana kita ketahui Al-Lail artinya malam. Surat ini terdiri atas 21 ayat dan termasuk surat-surat Makkiyah. Sebagaimana sering kita singgung bahwasanya rata-rata surat-surat dalam juz amma rata-rata adalah surat Makkiyah. Dan Allah buka suratnya dengan bersumpah dengan malam, wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila menutupi cahaya siang, wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Dan ini adalah uslub metode orang-orang Arab tatkala mereka ingin menekankan sesuatu, mereka bersumpah terlebih dahulu. Bersumpah untuk menekankan sesuatu, dan uslub ini juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah, kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Karena orang-orang Arab tatkala menekankan sesuatu mereka menggunakan metode sumpah, maka demikian pula Allah tatkala ingin menekankan sesuatu Allah juga menggunakan metode sumpah. Hanya saja kalau Allah Dia berhak dengan bersumpah dengan apa saja, bersumpah dengan dirinya, bersumpah dengan makhluknya. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Seperti kita bersumpah wa bi izzatillah, demi keperkasaan Allah, itu enggak mengapa. Atau kita bersumpah dengan wa bi rahmatillah, dengan rahmat Allah, tidak apa-apa karena rahmat, izzah ini semua sifat-sifat Allah. Karenanya seorang boleh bersumpah dengan kalamullah, dengan firman Allah. Maka tidak mengapa seorang bersumpah dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an adalah firman-firman-Nya, dan firman Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersumpah dengan makhluk, demi Ka'bah, demi Rasul, ya, maka ini semua adalah bentuk kesyirikan, ya. Demi bumi misalnya, ya, ini adalah bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Dia yang kehendaki, di antaranya Allah bersumpah dengan malam, ya. Malam dijadikan sebagai pembuka dalam ayat ini karena malam adalah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Selain isyarat bahwasanya Allah bersumpah dengan waktu-waktu karena waktu itu agung dalam Islam. Ini sudah sering saya sampaikan. Allah bersumpah dengan wal lail, demi malam, wan nahari, demi siang, wal asr, demi masa atau demi waktu asar, wal fajri, demi subuh, ya. Dan wad duha, demi duha. Allah bersumpah dengan waktu-waktu. Di antaranya kata para ulama karena waktu-waktu itu sangat penting bagi seorang manusia untuk dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sangat berharga. Waktu sangat berharga. Di antara penjelasan ulama, Allah bersumpah dengan wal laili, ya, demi malam, karena di malam hari adalah waktu yang sangat tepat seorang untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah salat malam. Salat malam lebih dicintai daripada salat siang. Salat malam dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi,
Salat malam wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Wahai yang berselimut, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah salat malam, ya. Semalam suntuk kecuali cuma sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengah malam kau salat malam atau kurangi dari setengah malam. Aw zid alaihi, atau tambahkan lebih dari setengah malam. Intinya Allah suruh salat malam kepada Nabi, dan waktu itu salat malam hukumnya wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menjelaskan salat malam juga hukumnya wajib bagi para sahabat tatkala itu. Sampai setahun penuh mereka wajib salat malam. Ini di awal Islam. Sudah dibebankan dengan beban yang berat, salat apa? Salat malam. Karena pentingnya salat malam tersebut untuk mengkokohkan iman mereka di awal-awal Islam. Karena mereka akan berhadapan dengan cercaan orang-orang kafir, orang musyrikin. Maka kalau saya boleh istilahkan, mereka harus charger iman mereka di malam hari. Ya, seorang kalau terbiasa salat malam, dia akan menghadapi hari-hari dengan tangguh, dengan kokoh. Kenapa? Di malam hari dia telah di-charger imannya dengan salat malam. Ya. Kemudian turun ayat, ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baru kemudian di akhir surat Al-Muzammil, baru kemudian salat malam berubah dari wajib menjadi sunnah. Tetapi hampir setahun salat malam hukumnya wajib. Ya. Semuanya dilaksanakan di malam hari. Oleh karenanya malam ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Wal laili idza yakhsha. Dan demi malam tatkala menutupi siang. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak tentang kenikmatan malam. Di antaranya Allah berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Kami jadikan malam sebagai pakaian. Ya. Sakanan, sebagai ketenangan, ya. Di malam hari orang tidur, di malam hari orang menanggalkan pakaiannya untuk tidur, ya. Di malam hari orang istirahat, dan di malam hari juga orang bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji para penghuni surga, di antara sifat-sifat mereka, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka, ya, di malam hari tidurnya tidak banyak karena mereka bangun untuk salat malam, dan di penghujung malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat bagi saya pribadi, bagi para hadirin sekalian, sisihkan waktu untuk salat malam. Meskipun hanya 3 rakaat, meskipun hanya 1 rakaat. Ya, nanti berkembang 1, semangat lagi 3. Kemudian jangan langsung habis ceramah ini nanti malam langsung, Ustaz saya 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Pelan-pelan, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man qama bi asyri ayat lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang salat malam 10 ayat, dengan 10 ayat, maka dia tidak tercatat dari orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'at ayat. Barang siapa yang salat malam 100 ayat, kutiba minal qanitin, akan dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayat. Barang siapa yang salat dengan 1000 ayat salat malam, kutiba minal muqantarin, dicatat mendapatkan pahala yang banyak. Nabi membagi 3 model manusia. Yang pertama salat dengan 10 ayat, yang kedua dengan 100 ayat salat malam, yang ketiga dengan 1000 ayat. Kita mulai dengan 10 ayat. Oleh karena kalau kita belum biasa salat malam, mulai dengan 10 ayat. 10 ayat mudah. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, kemudian witir 1 rakaat qul a'udzu birabbin nas. Sudah berapa rakaat? Sudah lebih daripada 10 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduris minal jinnati wan nas. Ternyata kalau kita baca 3 qul ini sudah 15 ayat. Sudah ada catatannya, termasuk golongan yang dihapus dari orang-orang yang lalai. Lumayan, tapi jangan 3 qul terus. Latihan seminggu 3 qul, nanti nambah lagi. 100 ayat mudah. Antum baca amma yatasaalun sudah 40-an ayat. Kemudian wan nazi'ati gharqa juga 40-an ayat. Abasa wa tawalla juga lebih dari 30 ayat. Antum baca 3 surat ini sudah lebih dari 100 ayat. Masuk pada golongan yang kedua. Kutiba minal qanitin, dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum kuat lagi 1000 ayat. Juz amma itu ayatnya seluruhnya 500 lebih. Kalau antum 2 kali hatam juz amma dalam 1 malam, sekali-sekali kita dapat apa?
masuk pada golongan yang ketiga, ya. Salat dengan 1000 ayat. Kalau antum khatam juz amma 2 kali, berarti antum sudah salat 1000 ayat lebih, ya. Tapi latihan dulu, 10 ayat dulu, ya. Intinya malam adalah tempat yang sangat tepat seorang untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siang kita bisa berkholat juga, tapi malam itu waktu yang sangat luar biasa. Apalagi seorang dia melawan rasa kantuknya, dia lawan. Dia rela melawan rasa kantuknya, kemudian dia bangun, dia pergi ke toilet, kemudian dia basuh wajahnya, dia berwudu, insyaallah Allah akan kasihkan iman kepada dia. Dia akan merasakan kelezatan salat malam. Kenapa? Dia telah berkorban melawan rasa kantuknya. Tidak gampang orang lagi berlezat tidur enak, tahu-tahu dia harus bangun, kemudian berwudu, kemudian salat. Subhanallah, Allah akan kasih kenikmatan kepada dia. Lama-lama kemudian dia salat, dia menangis berdua-duaan dengan Allah. Istrinya tidur, anaknya tidur, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat luar biasa kalau seorang sampai pada tahapan demikian. Tapi harus dilatih. Ya, harus dilatih. Mulai dari berapa ayat tadi? 10 ayat. 3 kul berapa ayat? 15 ayat. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu falaq, witir qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Masa enggak bisa juga? Insyaallah. Baik. Kemudian Allah berfirman wan nahari idza tajalla, ya Allah sebutkan malam, kemudian Allah juga menyebut tentang siang, demi siang tatkala terang benderang, sebagaimana malam penuh dengan kenikmatan, siang pun seorang gunakan untuk beraktivitas. Kemudian kata Allah, "Wa ma khalaqadz dzakara wal untha." Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, di sini ada dua pendapat ahli tafsir. Ada yang menafsirkan ma dengan ma al-mausulah yang artinya walladzi khalaqadz dzakara wal untha. Kalau ma al-mausulah berarti alladzi, artinya yang. Ya, walladzi khalaqadz dzakara wal untha, demi yang menciptakan lelaki dan wanita. Berarti demi Allah maksudnya. Menciptakan laki-laki dan wanita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah bersumpah dengan dirinya. Pendapat yang kedua, ma di situ adalah ma al-masdariyah yang artinya wa khalqihi adz-dzakara wal untha, demi penciptaan Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Pendapat yang kedua yang lebih kuat, ya, ma di situ adalah ma masdariyah, terutama Nabi pernah membaca dengan wa dzakari wal untha dalam sebagian qiraat, tetapi sudah mansukh kemudian diganti dengan wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ya, ini pembahasan bahasa Arab, antum mungkin tidak paham ya. Karena antum belum belajar bahasa Arab ya. Ya, kalau ada waktu belajar bahasa Arab. Baik, kemudian Allah bersumpah dengan wan nahar wal lail wan nahar wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Untuk apa? Untuk menekankan suatu pernyataan, kata Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian memang beraneka ragam. Manusia bermacam-macam. Ya, sebagaimana makhluk Allah ada siang, ada malam, ada kontradiktif, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Manusia juga bermacam-macam. Ada yang saleh, ada yang enggak saleh, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang dermawan, ada yang pelit, ya. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam, tidak satu model. Ini maksudnya. Jadi Allah menekankan kalian itu bermacam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Maka Allah jelaskan yang baik bagaimana, yang buruk bagaimana. Isyarat hendaknya kalian menjadi yang baik. Kemudian Allah menjelaskan di antara macam-macam bentuk manusia ada yang dermawan, ada yang pelit. Ya, kata Allah, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa. Dia memberi dan dia bertakwa. Di sini perhatikan, Allah menggandengkan antara pemberian dengan ketakwaan. Mafhum mukhalafahnya berarti dipahami. Ada orang memberi tapi tidak bertakwa. Ada orang memberi tapi bertakwa, ada orang memberi tidak bertakwa. Siapa yang memberi dan bertakwa? Yaitu memberi dan dia tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya memberi dan bertakwa. Dan kalau begitu ada yang memberi tidak bertakwa, ada disebutkan oleh para ulama. Di antara saya sebutkan dalam halaman 120, di antara yang memberi tidak bertakwa, contohnya orang berinfak dengan riya. Itu dia dermawan tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia keluarkan duitnya untuk haji, untuk umrah, memberikan kepada fakir miskin, tapi untuk pencitraan, supaya dia dipuji, supaya dia disanjung, ya. Maka ini namanya memberi tapi tidak bertakwa. Contoh. Yang kedua, berinfak tapi ujub. Dia berinfak
Tapi dia bangga dengan hartanya, dia merasa dirinya hebat karena sudah berinfak. Ya akhi, subhanallah, sebagian orang infak sedikit kemudian sudah cerita sana sini. Ya. Saya punya kawan ya, pernah berinfak. Saya minta bantuan dia pernah berinfak 7 miliar. 7 miliar kemudian dia bangun masjid. Kemudian teman-teman yang dibantu dia pingin lihat masjid yang sudah dibangun. Akhirnya kita ke sana. Kemudian teman-teman yang dibangunkan masjid mengucapkan terima kasih, sebut namanya. Dan dia hadir waktu itu, tapi dia tidak di podium, di bawah. Maka langsung wajahnya merah dan dia marah. Disebut apa? Namanya. Marah bukan dibuat-buat. Memang marah, enggak suka. Disebut namanya, telah berinfak 7 miliar. 7 atau 9 saya lupa ya. Beda tipis kan? Subhanallah. Mukanya merah, pada marah. Ya. Itu 7 miliar tidak pengen diketahui orang. Ada orang baru infak 100 ribu maunya satu dunia tahu. Share sana sini. Dia kasih tahu sudah berinfak. Saya sudah berinfak 1 juta. Itu uang saya nyoblos. Uang saya nyemplung ke situ 1 juta. Wih, Masya Allah. Semua orang biar satu dunia tahu. Ya akhi, subhanallah. Ikhlasan itu aziz. Ikhlas itu berat. Ya, harus seorang melatih dirinya untuk bisa ikhlas. Adapun orang yang berinfak kemudian dia ujub, dia merasa bangga dengan infaknya, maka dia berinfak tapi tidak bertakwa. Dia berinfak tapi tidak bertakwa. Yang kita inginkan, yang Allah inginkan, fa amman a'ta wattaqa. Orang berinfak namun dia apa? Bertakwa. Contoh lagi, orang yang berinfak tidak bertakwa adalah orang yang berinfak dengan mengungkit sedekahnya untuk menyakiti hati orang yang menerimanya. Ini juga berinfak tapi tidak bertakwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza, dengan menyebut-nyebut, dengan ungkit-ungkit sehingga menyakiti orang yang dibantu tersebut, ya. Ungkit-ungkit pemberiannya untuk menyakiti hatinya. Maka ini adalah berbuat dermawan, dia melakukan bantuan, beri bantuan tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh berinfak tidak bertakwa, contohnya mengeluarkan uang tidak pada tempatnya. Keluarkan uangnya dikeluarkan tapi untuk maksiat, untuk perkara yang sia-sia. Ini juga mengeluarkan infak, artinya keluarkan duit namun tidak pada tempatnya. Termasuk berinfak tidak bertakwa adalah dia punya utang tapi dia bersedekah. Utangnya dia enggak lunasi, sudah jatuh tempo, tapi dia neraktir orang-orang makan. Padahal utang dia belum apa? Lunas. Di antara yang dia traktir yang punya utang sama dia. Ini saya pernah hadapi orang seperti itu. Dia bingung sama saya. Ustaz, saya itu heran Ustaz. Itu si fulan punya utang sama saya enggak bayar-bayar miliaran Ustaz, tapi ngundang sana, ngundang sini makan, saya juga diundang makan. Jadi ini tidak pada tempatnya. Namanya Anda kalau punya utang sudah jatuh tempo, Anda berinfak pada diri Anda lebih utama. Jangan kemudian bantu fakir miskin, bangun masjid, sementara uang orang Anda pegang, Anda tidak kembalikan. Sudah jatuh tempo, haram hukumnya. Ini berarti bentuk berinfak tidak pada tempatnya, tidak bertakwa tatkala berinfak. Nah, seorang kalau ingin dapatkan pahala, fa amma man a'ta wattaqa. Berinfak dan bertakwa, benar-benar dia mengharapkan keridhaan Allah, tidak ingin dipuji, tidak ujub, bukan untuk merasa hebat, bukan untuk merendahkan orang lain yang dibantu. Tidak, dia berinfak karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa saddaqa bil husna." Dan dia membenarkan al-husna. Al-husna secara bahasa artinya yang terbaik. Membenarkan al-husna. Al-husna secara bahasa Arab artinya yang terbaik, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan al-husna di sini yang terbaik? Maka ada 3 pendapat dari ahli tafsir, ya. Ini disebut oleh At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Itu tafsir yang sangat indah, sangat bagus. Dia nukil perkataan para salaf. Dia mengatakan ayat ini ada 3 pendapat. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Adapun yang pertama pendapat fulan. Dia nukil perkataannya. Pendapat kedua, pendapat sahabat ini, tabi'in ini. Dia nukil perkataannya. Pendapat ketiga, dia sebutkan pendapat fulan sahabat atau tabi'in, dia nukil perkataannya dengan sanad an fulan. Setelah dia sebutkan pendapat 2 atau 3, kemudian dia mengatakan adapun pendapat yang saya pilih yang ini. Tetapi dia sebutkan khilaf tentang ayat-ayat, tentang makna dari ayat tersebut. Ya, ini cara metode tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari yang disebut dengan Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, ya. Bukunya Tafsir At-Tabari.
Tafsir At-Tabari. Ada yang mengartikan pendapat pertama, al-husna adalah kalimat la ilaha illallah. Maksudnya wasaddaqa bil husna artinya membenarkan kalimat la ilaha illallah. Pendapat kedua, al-husna adalah surga. Al-husna adalah surga. Dan ini dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan al-husna maksudnya surga. Contohnya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka mendapatkan al-husna, yaitu maksudnya surga. Wa ziyadah tambahan, yaitu memandang wajah Allah di surga. Kemudian yang dimaksud pendapat ketiga ini maksud al-husna adalah al-khalaf minallah. Ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia waktu berinfak dia yakin Allah akan ganti. Namanya al-husna, dan al-husna yang terbaik berarti Allah akan ganti dengan yang terbaik. Itu pasti Allah akan ganti dengan yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Waktu dia berinfak dia yakin akan hal tersebut. Dan Allah sudah janji kalau seorang berinfak di jalan Allah karena ikhlas, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, apapun fahuwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Makanya begitu saking Allah membuktikan bahwasanya Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan, apa yang kita infakkan, apa yang antum infakkan, sampai Allah menamakan uang yang antum keluarkan di jalan Allah dengan qard, dengan hutang. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang membuat qard hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Allah namakan itu hutang kata sebagian ulama supaya Anda yakin bahwasanya kalau Allah berhutang Allah pasti bayar. Allah pasti bayar, berarti Allah sampai namakan hutang karena yang jamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan wajib bagi Allah untuk melunasi hutang tersebut. Saya tanya sama antum, kalau ada orang miliarder, ya ente jutawan juga kadang-kadang. Kadang-kadang utangan, kadang-kadang jutawan. Suatu hari antum jalan sama teman antum miliarder. Duitnya antum tahu miliaran, mungkin triliun juga ada. Lagi bersafar tahu-tahu duitnya habis. Tapi uang dia banyak. Kebetulan dia lupa bawa dompet, lupa bawa ATM dan lain-lainnya. Terus dia pinjam uang sama antum. Ya akhi saya pinjam 10 juta, ente kasih enggak? Ente pasti kasih. Oh, ente tahu dia miliarder, pasti dibayar sama dia. Mau 10 juta kurang enggak? 100 juta. Kalau dia mau pinjam berapapun pasti kita kasih. Karena kita tahu dia punya aset banyak dan dia pasti mampu untuk apa? Bayar. Bagaimana lagi kalau yang pinjam siapa? Allah Subhanahu wa taala yang asetnya tidak terbatas dan tidak akan pernah berkurang. Oleh karenanya seorang harus yakin wa saddaqa bil husna. Dia yakin bahwasanya Allah akan mengganti dengan yang terbaik. Wa saddaqa bil husna. Berarti kalau seorang berinfak Allah akan ganti di dunia maupun di akhirat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Kau infaklah kepada hamba-hambaku, aku akan berinfak kepadamu. Ada dalam hadis disebutkan seorang dia punya adik, punya saudara, ya. Punya saudara menuntut ilmu, kemudian tidak bekerja, tapi Allah beri rizki kepada saudaranya lewat dia. Allah beri rizki kepada saudaranya lewat apa? Lewat dia. Bisa jadi seorang dia mengayomi anak yatim, dia mengayomi fakir miskin, dia mengayomi para janda yang kesusahan, ya. Janda tua maupun janda muda, kemudian dia ayomi. Allah kasih dia rezeki banyak. Allah ingin kasih kepada anak yatim tersebut, kepada fakir miskin, para janda tersebut lewat dia. Karena dia mengayomi, maka rezeki dia banyak lewat dia. Bisa jadi orang diberikan rezeki karena dia perhatian terhadap kerabatnya. Allah kasih rezeki kepada mereka lewat dia. Dan banyak seperti ini. Ya. Oleh karenanya kata Allah, "Ya bani Adam anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kepada hamba-hambaku, aku akan berinfak kepadamu. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah satu hari pun seorang hamba berada di pagi hari tersebut kecuali ada 2 malaikat yang turun. Fa yaqulu ahaduhuma, salah satunya berdoa berkata, "Allahumma a'ti munfikan khalafan." Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, malaikat satunya berkata, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, hancurkanlah ya harta orang yang pelit. Jadi wasaddaqa bil husna di antara tafsirannya membenarkan bahwasanya Allah pasti akan mengganti dengan lebih baik. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini adalah sabda Nabi. Sedekah tidak akan mengurangi harta.
Kata Al-Baji dari mazhab Maliki, maksudnya sedekah akan menambah harta. Sedekah akan menambah harta. Secara zahir, kalau kita punya uang 1 juta, kita infakkan 100 ribu, tentu tinggal 900 ribu. Itu zahirnya demikian. Tapi Allah sudah katakan, atau Nabi katakan tidak akan berkurang. Pasti akan jadi 1 juta lagi atau lebih daripada itu. Bagaimana caranya? Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting Anda waktu berinfak, wasaddaqu bil husna. Anda meyakini ada ganjaran di akhirat, dan Anda meyakini ada ganjaran di mana? Di dunia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan pada hakikatnya kebutuhan kita kepada si miskin lebih besar daripada kebutuhan si miskin kepada kita. Kita tatkala berinfak, kita lebih butuh kepada orang miskin tersebut daripada si miskin butuh kepada kita. Oleh karenanya seorang tatkala membantu si miskin, jangan dia merasa dia sudah berjasa kepada orang miskin tersebut. Sungguhnya orang miskin itu yang berjasa kepada dia. Ini perhatikan ini, agar Anda jangan ujub tatkala berinfak. Ya. Jadi kalau kita membantu orang lain yang susah, jangan kita merasa kita berjasa sama dia. Tapi yakinlah dia yang telah berjasa kepada kita. Dengan adanya orang miskin kita bisa bersedekah. Dia cuma dikasih apa? Makan, selesai. Kita dapat pahala. Coba dapat pahala di akhirat yang pahalanya tidak ada kenikmatan yang bisa menyamainya. Pahala sedekah tersebut luar biasa, menguntungkan kita tatkala di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta dhilli sadaqati yaumal qiyamah hatta yuqda bainan nas. Sungguhnya manusia, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat tatkala matahari jarak 1 mil. Kita cuma kasih makan, selesai. Dia makan, kita belikan apa, selesai. Dia cuma dapat kenikmatan dunia. Kita dapat banyak kenikmatan. Pertama, di akhirat luar biasa. Kita di padang mahsyar selamat. Shadaqatu sir tudfi ghadabar rabb. Bahwasanya sedekah yang diam-diam, dikeluarkan diam-diam akan meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi dapat pahala yang banyak tatkala di akhirat kelak. Di dunia rezeki ditambah. Kemudian Allah berikan kita kebahagiaan tatkala kita bersedekah. Tatkala ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang hatinya yang keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in arata talyina qalbik fatmil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makan kepada fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Kita berbuat baik sama anak yatim, berbuat baik kepada fakir miskin. Kita yang dapat untung, kita yang bahagia. Kita yang bahagia. Jadi sebenarnya yang berjasa adalah si miskin, bukan si kaya. Si miskin apa? Dibandingkan antara kita dengan dia, yang siapa yang dapat untung banyak? Kita yang dapat untung banyak. Dia cuma apa? Kita kasih makan, selesai. Kita kasih obat, mungkin belikan obat, masuk rumah sakit, selesai. Dia cuma dapat kenikmatan dunia. Kita bertumpuk-tumpuk kenikmatan yang kita dapatkan. Maka saya ingat ikhwan, jangan sampai tatkala Anda bersedekah Anda merasa mentang-mentang, merasa punya jasa, hilangkan perasaan tersebut. Meskipun muncul, tapi kita hilangkan. Justru dengan adanya orang miskin ini merupakan wasilah bagi saya untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat. Seorang syekh berkata, saya tidak pernah bertemu dengan orang dermawan dihinakan oleh Allah. Enggak ada. Orang kalau dermawan, kalau dia tulus, ikhlas, rezekinya terus bertambah. Rezekinya terus bertambah, tidak berkurang. Rezekinya terus bertambah. Memang kurang sesaat. Setelah itu Allah bukakan proyek lagi, Allah bikin tambah lagi rezekinya, dibukakan lagi pintu-pintu dunia. Kenapa? Dia terus apa? Berinfak. Dia terus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang ini, kata Allah, fa amma man a'ta wattaqa, dia berinfak dan dia bertakwa, ikhlas pada Allah, wa saddaqa bil husna, dia benarkan surga, dia benarkan akan Allah ganti. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia menuju kemudahan, kebahagiaan, ya. Allah bikin dia bahagia, Allah mudahkan dia menuju surga, Allah mudahkan jalan-jalan pekerjaannya, Allah mudahkan urusannya. Benar, orang yang rajin berinfak itu, kenapa dia didoakan oleh banyak orang? Didoakan oleh banyak orang. Bayangkan, misalnya kita keluar terus ada orang tukang parkir, kita kasih 10.000, udah didoain itu. Makasih Pak Haji, padahal belum haji. Misalnya, didoain. Kita bantu orang, mungkin meskipun dia tidak pandai berkata-kata, hatinya terima kasih banget. Allah tahu isi hatinya. Ya, didoain oleh banyak orang. Ya.
Maka orang-orang miskin doain kita, orang-orang susah doain kita, kita akan mendapatkan banyak kemudahan karena kita memudahkan urusan mereka. Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya jika hambanya menolong saudaranya, ya. Jadi kata Allah fasadu yassiruhu lil yusra. Orang seperti ini akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat akan dimudahkan menuju surga. Setelah Allah menyebutkan model pertama, Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Kalian manusia bermodel-model. Model pertama adalah orang bertakwa. Allah sebutkan model kedua. Nanti kalian tinggal pilih model pertama, model kedua. Kata Allah wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang pelit dan merasa dirinya sudah cukup. Ya, orang ini sombong. Ya, dia merasa tidak butuh lagi kepada Allah. Dia lupa untuk beribadah kepada Allah, tidak perlu lagi sujud kepada Allah. Kenapa? Dia sombong dan dia pelit, dia sudah kaya. Dia memikirkan dirinya sendiri. Ya. Dia tidak urusan dengan orang lain, yang penting dia sudah kaya. Kata Allah wa kadzdzaba bil husna. Ya, dia tidak meyakini adanya ganti dari Allah sehingga dia pelit. Orang yang pelit adalah orang yang menderita. Makanya Nabi pernah memberi perumpamaan tentang orang yang rajin sedekah dengan orang yang pelit seperti dua orang yang memakai jubah dari besi yang mengikat tangannya sampai ke lehernya. Adapun orang yang bersedekah, maka setiap dia ingin bersedekah, maka jubahnya atau baju tersebut melonggar, membesar sehingga dadanya lapang, dia mudah bernapas, dia lega. Itu Allah berikan dia kebahagiaan. Adapun orang yang belit, begitu dia mau bersedekah, dia mikir, dia pertimbangkan, dia hitung-hitung sehingga berat baginya untuk bersedekah, sehingga dadanya semakin sempit, bajunya semakin mengecil, semakin mengekang dia, dadanya semakin sempit, kebahagiaan semakin jauh dari dirinya. Dan nasib orang-orang pelit, sengsara, hatinya sengsara, ya. Suudzon kerjanya kepada orang lain, ya. Ada orang datang sama dia, ini mau minta-minta sama saya, dia suudzon. Ya. Ayo kita makan, ini mau ditraktir sama saya. Ini suudzon terus kerjanya, ya. Suudzon terus kerjanya. Ya. Kalau orang yang tidak pelit, alhamdulillah saya bisa traktir dia, alhamdulillah saya sudah menyenangkan dia. Ya subhanallah, harta datang dan pergi. Orang pelit hidupnya sengsara. Dan dia tidak yakin Allah akan beri ganti. Makanya wa kadzdzaba bil husna. Tadi sebagaimana khilaf di ayat pertama, khilaf juga ayat kedua. Wa kadzdzaba bil husna bisa artinya mengingkari adanya surga, mengingkari adanya hari kiamat, atau mengingkari adanya ganti dari Allah membuat dia pelit. Sungguh indah perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau berkata, "Wa minal asbabil lati tuzilul hamma wal gham wal qalaq." Di antara sebab-sebab yang bisa menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan kegalauan, al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada manusia, bil qauli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf, berbuat baik kepada orang dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan beragam kebajikan kepada orang lain. Jadi kalau Anda berbuat kebajikan kepada orang lain, Anda akan dihilangkan dari kesedihan, kekhawatiran, gundah gulana. Orang-orang pada sedih, Anda tidak. Kenapa? Karena Anda suka membantu orang lain. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Selama Anda memberi kebahagiaan kepada orang lain, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada Anda. Bahkan di antara amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan memudahkan dia menuju kesengsaraan, kesukaran. Ya. Orang yang pelit maka akan diarahkan kepada kesukaran. Dan di antara azab orang terhadap orang-orang yang seperti ini adalah, lihat, uangnya dia habiskan pada perkara yang tidak bermanfaat. Uangnya dia habiskan, entah dia simpan tidak dia gunakan, dia sengsara hidupnya. Orang pelit sengsara, mau beli ini tidak jadi, mau makan ini tidak jadi, enak tapi mahal tidak jadi. Ya. Mau beli kasur yang enak terlalu mahal, padahal duitnya banyak, sudah kasur yang murah saja, padahal dia pakai sehari-hari. Ya. Hidupnya sengsara. Sehingga berkatalah para ulama, al-bakhil ya yuhasab hisab al-aghniya wa ya'ish al fuqara. Orang yang pelit itu
hidupnya seperti orang miskin, hisapnya orang kaya. Itulah orang pelit. Ya. Pelit terhadap dirinya, sengsara. Kemudian juga sebagian mereka luar biasa. Kalau untuk urusan agama pelitnya luar biasa. Tapi Allah beri azab kepada mereka kalau urusan dunia hambur-hamburin duit, luar biasa dia hambur-hamburkan duit. Untuk ini, untuk jalan-jalan, untuk kemana ngabisin duit, enggak ada. Subhanallah. Semuanya hilang uangnya tersebut tanpa ada manfaatnya untuk akhiratnya. Baik. Ini diantara tafsiran bahwasanya fasanuyassiruhu lil yusra, maksudnya atau lil usra, kami akan mudahkan orang yang berdermawan menuju kebaikan dan kami akan mudahkan orang yang pelit menuju kesusahan. Ya, di antara tafsiran lain dari ayat ini maksudnya tentang masalah takdir. Bahwasanya orang akan berjalan sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya. Ya, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi, beramalah, masing-masing akan diarahkan kepada takdirnya. Ya. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi dan kita harus beriman. Namun kita tidak tahu rahasia takdir. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditakdirkan, Allah menciptakan surga dan neraka. Allah telah menciptakan penghuninya dari anak-anak Adam, mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Namun tidak ada di antara kita yang tahu siapa di antara kita mau surga, siapa di antara kita masuk neraka jahanam. Tapi Allah punya sunnatullah yang kita tahu semua. Barang siapa berbuat baik, dimudahkan menuju apa? Surga. Barang siapa yang ingin masuk neraka, silakan berbuat kemaksiatan. Dan manusia bisa memilih. Dia sadar dirinya memilih. Bisa memilih. Orang sadar tatkala turun dari jalan, dia turun di tangga, dia turunkan kakinya satu demi satu, pilihan dia. Tapi dia tahu tatkala dia terjatuh, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Orang bisa bedakan. Kita sekarang bisa memilih. Tidak ada yang maksa kita. Mau ngaji silakan ngaji, enggak ngaji juga enggak apa-apa. Ya, silakan milih. Mau sholat, silakan sholat, enggak sholat ya kamu yang milih. Jangan bilang kita terpaksa. Siapa yang paksa kita? Enggak ada yang paksa kita. Yang bisa kita lakukan, bisa kita pilih. Ya, wa hadainahu najdain. Kata Allah, kami berikan dua pilihan di hadapan dia. Terserah dia pilih yang mana. Allah tinggal menghisab. Maka seorang tidak bisa berdalil di hadapan Allah, ya Allah, bagaimana saya mau sholat sementara kau mentakdirkan saya di neraka? Dia enggak bisa berdalil dengan demikian. Karena takdir rahasia Allah Subhanahu wa taala dan kamu bisa milih. Sekarang ada makanan, kamu bisa milih enggak? Bisa, tahu isi kayak mau makan aja bisa milih. Mau sholat atau tidak juga bisa milih. Mau ngaji enggak ngaji bisa milih. Bangun malam atau tidak kita bisa milih. Kita milih mau tidur lagi atau bangun malam kita bisa milih. Kita tidak terpaksa, kita bisa milih. Orang ketiduran lain cerita. Orang ketiduran ya sudah dia enggak bisa milih, tapi banyak hal kita bisa memilih. Maka hujah sudah ditegakkan kepada kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Benar, cuma harta yang dia kumpulkan, dia pelit, kumpulkan harta sebanyak-banyak. Kalau dia meninggal, mau diapain? Enggak bisa bermanfaat baginya sama sekali. Dalam liang lahat tidak bermanfaat baginya. Bahkan akan semakin membinasakannya. Karena setiap harta yang dia miliki akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Nabi SAW, la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an mali, tentang hartanya. Bin ainat kasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqah, kemana dia habiskan. Dia kumpulkan harta, dia simpan-simpan, Allah tanya kemana harta tersebut. Ya. Semakin banyak harta dia kumpulkan, semakin memperpanjang hisapnya. Semakin tidak dia gunakan untuk hal kebajikan, semakin repot hisapnya. Semakin sengsara dia di alam barzakh. Oleh karenanya harta yang dia kumpulkan tidak bermanfaat sama sekali. Kita tidak seperti orang-orang kafir. Sebagian orang kafir tatkala meninggal dunia, maka dipakaikan baju yang suka dia pakai, jam yang mahal-mahal dia pakai, ya. Kemudian apa yang dia sukai, ditaruh uang juga, tidur dimasukkan dalam kuburan uangnya, ya. Dia meyakini bahwasanya di alam barzakh barang-barang tersebut bermanfaat. Ada orang meyakini seperti itu. Akhirnya kuburannya dicongkel sama orang, dicuri semua. Itu kenyataannya. Kita tidak keyakinan seperti apa mau ngapain, sudah. Alam barzakh tidak butuh hal seperti itu. Hari kiamat tidak ada dinar wala dirham. Tidak ada. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai hartanya malah membinasakan dia pada hari kiamat kelak.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'alaina lal huda." Sungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Kata Allah, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Kami telah tunjukkan jalan. Entah dia bersyukur, entah dia kufur. Wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan dua jalan, tinggal dia pilih. Kata Allah, "Wa inna lana lal akhirata wal ula." Dan sungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Ya, kalau dunia dan akhirat milik Allah, maka Allah yang mengatur keduanya. Lantas kepada siapa kita menyembah? Ya, kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita meminta? Wong dunia dan akhirat adalah milik Allah. Dunia dan akhirat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Fa anzartukum naron talazza." Dan aku memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Ya. Ingatlah wahai orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang tidak membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Aku ingatkan kepada kalian tentang neraka yang menyala-nyala. Dalam hadis kata Nu'man bin Bashir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, "Andartukumun nar, andartukumun nar, andartukumun nar." Rasulullah dalam khutbahnya berucap sampai 3 kali. Aku ingatkan kalian tentang neraka. Aku ingatkan kalian tentang neraka. Aku ingatkan kalian tentang neraka. Hatta law anna rajulan kana bisuq la sami'ahu. Kata Nu'man bin Bashir, seandainya ada seorang di pasar, dia akan mendengar teriakan Nabi tersebut. Min maqami hadza. Qala hatta waqa'at khamisatun kanat ala atiqihi inda rijlihi. Nabi begitu semangat ingatkan tentang neraka jahanam sampai baju yang ada di pundaknya jatuh. Begitu semangat Nabi ingat, hati-hati kalian tentang neraka, hati kalian tentang neraka jahanam. Bagaimana tidak mengerikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwana ahli an-nar adzaban yaumil qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaguhu." Sungguhnya penghuni neraka jahanam yang paling ringan adalah orang yang diletakkan api di kakinya, bara api di kakinya. Ingat, orang yang paling ringan neraka jahanam, kakinya tidak terbakar, cuma telapak kakinya doang. Itu yang paling ringan. Tapi otaknya mendidih karena panasnya apa? Panasnya bara api tersebut. Itu penghuni neraka yang paling ringan. Makanya disebutkan dalam hadis, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar." Pada hari kiamat kelak didatangkan orang yang paling kaya raya di dunia, yang paling hebat, yang paling kaya raya, tapi dia penghuni neraka jahanam. Didatangkan, dihadirkan. Fayusbagu fiha sabghah. Kemudian dicelupkan dalam neraka cuma sekali celupan. Kemudian ditanya, "Hal marra fika na'imun qat? Hal marra bika khairun qat?" Apa kau pernah merasakan kenikmatan? Kau pernah merasakan kebahagiaan? Kata dia, "Qala wallahi la." Demi Allah tidak pernah aku rasakan itu semua. Bayangkan kenikmatan puluhan tahun yang dia rasakan hilang semuanya gara-gara satu celupan saja di neraka jahanam. Jadi mengerikan neraka jahanam. Bagaimana seorang tidak takut dengan neraka sementara azabnya sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yaslaha ilal ashqa." Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang menderita, orang yang paling celaka. Orang kalau masuk neraka itu orang yang paling celaka, orang yang paling binasa. Ya, percuma seorang sukses di dunia, orang hebat, orang kaya raya, pejabat, artis terkenal, semua orang kagum, semua orang sanjung, dicari-cari orang ingin minta foto sama dia, tetapi di akhirat ternyata masuk neraka jahanam. Itu kerugian yang nyata. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah orang-orang yang merugi adalah orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka di neraka jahanam. Ketahuilah itu adalah kerugian yang nyata. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La yaslaha ilal ashqa." Ya. Tidak ada yang masuk neraka jahanam kecuali orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Kemudian setelah itu Allah sebutkan tentang orang yang bahagia yang masuk surga. Kata Allah, "Wa sayujannabuhal atqa." Dan kami akan jauhkan neraka dari orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Itu orang yang menginfakkan hartanya yatazakka. Niatnya adalah untuk membersihkan dirinya, ya. Jadi infak itu membersihkan jiwa. Infak itu menghilangkan banyak penyakit apa? Penyakit jiwa, kotoran-kotoran hati. Dan ayat ini turun dari ayat
17 sampai terakhir ini semua tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan orang yang bertakwa dari neraka jahanam. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mengeluarkan hartanya dalam rangka untuk membersihkan jiwanya. Ya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan dia tidak memberikan bantuan dalam rangka untuk balas budi karena ada utang budi, tidak. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, akan tapi dia berinfak karena mengharapkan wajah Allah Rabbnya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, sungguh dia akan ridha. Ini ayat-ayat semua turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala dia Nabi SAW di awal-awal Islam, banyak budak-budak disiksa. Di antaranya Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Disiksa, dan kebetulan rumah Abu Bakar dekat dengan kabilah Jumah, Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Sehingga dia sering lewat melihat Abu Bakar, melihat Bilal bin Rabah disiksa. Akhirnya Abu Bakar ingin membebaskan Bilal, ya. Karena Nabi SAW tidak mampu, Nabi SAW tidak punya harta untuk membebaskan Bilal. Nabi SAW sudah habis hartanya. Untuk membebaskan Bilal radhiyallahu anhu, Nabi tidak mampu. Maka Abu Bakar yang akhirnya membebaskan Bilal. Padahal Bilal bukanlah budak yang sangat kuat. Sampai-sampai ayahnya negur, wahai Abu Bakar, ayahnya yaitu Abu Quhafah, wahai putraku, wahai Abu Bakar, kalau kau ingin bebaskan budak, inilah budak yang kuat-kuat, jangan yang lemah-lemah seperti Bilal. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, saya melakukan demikian karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin karena Bilal, saya punya hutang budi sama Bilal, atau bukan ingin karena Bilal membalas budi saya, tidak. Saya membantu Bilal bukan karena saya berhutang budi kepada dia, dan juga bukan saya berharap dia berhutang budi kepada saya. Illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Saya hanya mencari keridhaan Rabbku yang maha tinggi. Ini dalil bahwasanya Allah menyebutkan Abu Bakar ikhlas. Tazkiyah, rekomendasi langsung dari Allah kepada Abu Bakar, yang direkomendasi adalah hatinya, bahwasanya tidaklah dia berinfak kecuali untuk yatazakka, untuk mensucikan dirinya. Illa batigha'a wajhi rabbil a'la, dia tidak mencari dunia sama sekali, tapi hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Bakar membebaskan beberapa budak, di antaranya Bilal bin Rabah. Kata Allah sebagai balasan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, wala saufa yarda, sungguh dia akan ridha. Dia akan senang, ridha artinya dia akan senang, dia akan puas. Kata para ulama, ini dalil nas dari Al-Qur'an bahwasanya Abu Bakar pasti masuk surga. Kenapa? Karena Allah mengatakan sungguh dia akan apa? Ridha, dia akan puas. Ini puas dengan apa? Dengan surga, ya. Inilah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah pekan depan kita kembali lagi membahas sirah nabawiyah. Ya, jadi kita sirah 2 pertemuan, kemudian tafsir 2 pertemuan, dan demikian. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, benarkah terlalu bersemangat beribadah bisa membuat futur? Karena kemarin-kemarin anak memaksakan diri untuk melakukan sholat sunnah dengan rakaat maksimal seperti duha dan rakaat dan tahajud 8 rakaat dan sholat lainnya. Sudah berbulan-bulan anak kerjakan, futur anak mulai muncul, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apa gara-gara anak memaksakan diri sehingga muncul futur? Seorang perlahan-perlahan, ya, perlahan-lahan, ya. Alaikum ma tutiqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian lakukan yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Allah tidak akan meninggalkan sampai kalian meninggalkan. Jadi seorang berusaha melakukan apa yang dia mampu. Maka tadi saya katakan bertahap. Bertahap. Salat malam jangan langsung nanti malam saya ingin salat rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua apa? Ali Imran. Ya, hafal saja belum, mau gimana? Pelan-pelan juz amma dulu, pelan-pelan bertahap. Kalau kita sudah continue, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ila Allah, ya, adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue, berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Seorang berusaha, kalau dia sudah sampai pada derajat ini, salat paling tidak 8 rakaat, ya, dia sudah bertahan 2 bulan, dia bertahan, kemudian pada masuk bulan ketiga mulai futur, itu wajar, ya. Dia semangati lagi dirinya, ya. Tapi tidak boleh orang memaksakan diri melampaui batas, tidak melampaui kemampuannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna hadzal din yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Agama ini mudah, tidak ada seorang memaksakan dia terlalu ekstrim kecuali dia akan terkalahkan. Kecuali dia akan apa?
terkalahkan. Maka seorang bertahap beribadah pelan-pelan sampai dia menikmati ibadah tersebut, kemudian dia tambah lagi kualitas dan kuantitasnya, demikian terus ya sampai dia bisa beribadah dengan ibadah yang banyak. Sama infak, jangan langsung berdengar pengajian langsung 1 miliar ya. 1 miliar duit aja nggak sampai. Ya semampunya pelan-pelan dulu 100 ribu, mungkin masih pelit. Berat hati 100 ribu lepas ya. Ini bisa beli pulsa, beli macam-macam, beli bakso 10 kali. Nanti paksa diri lagi 100 ribu lama-lama sudah ringan 200 ribu, bertahap. Demikian. Karena saya pernah ditanya oleh orang, Ustaz, saya berinfak kemarin berapa hari lalu sekian Ustaz. Ternyata saya menyesal Ustaz kebanyakan. Waktu dia infak dia lagi semangat, tapi dia tidak pikir ternyata hatinya tidak mampu. Oleh karena Nabi membedakan, Abu Bakar waktu berinfak seluruhnya Nabi biarkan, enggak ada masalah. Abu Bakar waktu berinfak menginfakkan seluruh hartanya, Rasulullah SAW tidak larang. Kenapa? Rasulullah tahu Abu Bakar ini orang yang imannya kuat, enggak ada masalah. Dia sudah mencapai tahapan yang tinggi. Tapi waktu Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menginfakkan 2/3 hartanya, Nabi bilang jangan. Setengah jangan. Sepertiga baru Nabi mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga oke lah, dan itu sudah banyak. Waktu Ka'ab bin Malik bertobat, waktu turun ayat menerima tobatnya, maka dia ingin, ya Rasul saya akan berinfak seluruh hartaku. Rasulullah SAW jangan, sisakan harta buatmu. Kenapa? Itu bukan Abu Bakar. Bukan Abu Bakar. Maka jangan seorang baca cerita Abu Bakar, langsung dia pulang dia tulis cek seluruh hartaku, ya, tanpa terkecuali untuk Allah. Pergi ke notaris, habis itu dia menyesal, ya. Jangan. Jadi seorang perlu tahapan, ya. Antum baca aneh tentang salafus saleh, ya iman mereka sudah sangat tinggi. Kita masih di persimpangan. Maka kita pelan-pelan, infak mulai dari latihan 100 ribu, 200 ribu, nanti lama-lama sampai kita enjoy menikmati. Kalau kita tidak berinfak rasanya ada yang kosong, seperti itu. Sama sholat malam pelan-pelan berat, lama-lama kita enjoy. Nanti kalau kita enggak sholat malam rasanya menyesal, kayaknya ada sesuatu yang hilang. Seperti itu, ya, pelan-pelan. Maka jangan terlalu memaksakan diri. Pada saat hari kiamat, di hari perhitungan atau hisab, apakah dosa-dosa kita sebelum bertobat nasuha akan dihapuskan dan amalan-amalan baik dimulai lagi dari nol lagi, atau dosa-dosa kita sebelum kita bertobat nasuha tersebut tetap akan dihisab, diperhitungkan sejak kita lahir, sehingga diharapkan amalan-amalan perbuatan baik setelah tobat nasuha bisa mengimbangi agar menutup semua dosa-dosa tersebut. Enggak, jadi kalau kita bertobat dosa-dosa kita diampuni. At-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Kata Nabi, seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosanya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat orang yang bertobat dosanya dihapus, sebagai suatu dosa dihapus. Tetapi catatannya terhapus atau tidak ada khilaf. Artinya dosa dia tidak akan diazab gara-gara dosa ini. Kenapa dia sudah bertobat? Tapi catatannya dihapus atau tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Dua pendapat, sebagian ulama berpendapat kalau dia bertobat maka dosanya dihapus dan catatannya pun dihapus. Dan sebagian ulama mengatakan tidak, dosanya dihapus tapi catatannya tetap diperlihatkan kembali oleh Allah pada hari kiamat kelak, ya, karena sudah terdata dan tidak akan terhapus, ya. Adapun dosa yang sudah kita bertobat maka secara tidak akan diletakkan di daun timbangan keburukan lagi karena sudah bertobat. Apakah hukum memelihara kucing? Kucing tersebut hasil adopsi, bukan jual beli. Boleh memelihara kucing, nggak ada masalah. Ya. Memelihara kucing nggak ada masalah. Memelihara burung tidak ada masalah. Yang penting jangan kita zalimi. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan saudara tirinya Anas bin Malik masih kecil. Kemudian burungnya mati. Maka Nabi mencandai dia. Kata Nabi SAW, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, masih kecil. Bagaimana Abu Umair dengan apa yang terjadi dengan burungmu? Burungnya mati, ya. Nabi mencandai dia untuk menghilangkan kesedihannya. Para ulama mengambil dalil dari hadis ini bahwasanya boleh memelihara apa? Burung. Padahal burung tersebut disangkar dan Nabi tidak mengingkari perbuatannya, ya. Ya, berarti memelihara hewan tidak jadi masalah, yang penting jangan dizalimi. Termasuk melihara kucing. Kalau kucing kita pelihara bahkan mungkin dapat pahala karena kita memberi makan, perhatian sama dia, ya. Tapi maksud saya jangan terlalu sayang sama kucing, lebih sayang daripada anak, ya. Iya.
Hanya kucing ada salonnya, ada ininya, ada anunya, masya Allah. Terlalu, iya dia biasa aja. Anak kita aja tidak segitu biayanya. Kucing biayanya lebih besar daripada apa? Anak. Itu salah. Jadi kita pelihara sebagaimana biasanya, ya, nggak ada masalah. Kucing peliharaan saya itu senang sekali duduk di atas sajadah, apalagi pada saat kita sedang sholat. Apa kita harus mengusir kucing tersebut dari sajadah? Tidak harus. Sholat saja dia mau jalan nggak ada masalah, ya. Nggak mengapa. Ustaz, apabila kita imam pada sholat jahar, apakah boleh membaca surat yang terdapat ayat sajadah? Boleh. Apakah harus sujud sajadah? Tidak. Hukumnya sunnah. Ya, tidak apa-apa kita. Ini pernah terjadi kasus. Ya. Gara-gara masyarakat tidak paham. Seorang imam, dia sholat hari Jumat, dia baca surat Alif Lam Mim Sajdah. Kemudian dia sujud sajdah. Orang-orang kaget, nggak ada yang tahu. Setelah sholat, akhirnya hari itu atau besoknya didemo sama masyarakat. Dilaporkan ke polisi. Karena dia sholatnya aneh. Padahal dia menjalankan sunnah. Orang tidak tahu kalau namanya Alif Lam Mim apa? Sajdah. Maka sebaiknya sebelum kita sholat dengan ada Alif Lam Mim Sajdah, sajdah tilawah, kita jelaskan kepada masyarakat kalau kita lewat ayat ini, kita sujud. Karena masyarakat tidak tahu bahasa Arab. Kalau orang Arab ngerti. Mereka tahu pas lewat ada sebut-sebut sujud, mereka ngerti. Imamnya sujud, mereka sujud. Ya. Tapi orang tidak ngerti bahasa Arab. Allahu Akbar, pada ruku semua. Padahal imamnya apa? Sujud. Nanti imamnya sujud, Subhanallah. Padahal dia yang salah. Ini ada hadiah. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaan pertama, sebutkan apa maksud atau sebutkan 3 bentuk dermawan tapi tidak bertakwa. Ya, silakan. Berinfak karena riya, terus berinfak dengan ujub, berinfak tidak pada tempatnya. Jazakallah khair. Silakan. Sudah 3 saja, jangan tidak 4 tidak ditambah lagi. Masya Allah, jazakallah khair. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan 3 makna al-husna. Yang kacamata coba. Berdiri, silakan. Berdiri. Tidak boleh menyentek, berdiri. Silakan. Yang pertama al-husna maknanya apa? Yang pertama la ilaha illallah. Yang kedua surga. Yang ketiga Masya Allah. Fadal, silakan. Farah. Pertanyaan ketiga, Abu Bakar waktu berinfak dia mengharap wajah Allah, tidak berharap ini dan tidak berharap ini. Sebutkan 2 ini. Ini dan ini apa maksudnya yang tidak diharapkan? Ya, silakan. Satu saja berarti. Tidak mengharapkan balas budi, tidak mengharapkan balas jasa. 1, 2. Tidak mengharapkan balas budi. Yang kedua? Sama dong, 1. Sini. Dia bukan karena balas jasa kepada Abu Bakar, dia tidak punya utang budi sama Abu Bakar, dan dia juga tidak berharap dibalas jasanya oleh siapa? Abu Bakar. Tapi dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kan punya kucing. Ini orang Bekasi senang kucing ya. Punya anak baru berumur 2 bulan. Anaknya ada 5. Nah, kata ayah saya mending dijual aja nak. Kucing nggak boleh jual beli kucing ya. Kasih orang enggak apa-apa. Ustaz, bagaimana menghadapi istri yang susah sholat dan tidak mau berhijab? Sudah sering saya ingatkan tapi istri sangat galak.
Saya sudah bersabar selama 1 tahun ini. Apakah saya harus terus bersabar? Sedangkan dalam hati saya ingin sekali istri saya yang salehah agar mau diajak kajian bareng. Masya Allah. Dulu kenapa pilih yang kayak begini? Nasihati, sabar, nasihati. Kadang agak keras. Jangan dia galak terus. Sekali-sekali antum yang galak. Enggak apa-apa. Allah mengatakan, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun." Wanita-wanita yang kau khawatir pembangkangannya maka nasihati. Nasihati antum sudah lewat setahun nasihati. Kedua, wahjuruhunna fil madaji, diboikot, enggak diajak ngomong di rumah ya. Tidur dia menghadap utara, antum menghadap selatan. Dia menghadap barat, antum menghadap mana? Ke timur. Ya, kalau wajahnya di utara, antum bokong antum yang di utara. Kalau tidak berubah lagi, wadribuhun. Boleh pukul dengan pukul darban ghair mubarrih. Pukulan yang tidak memberi bekas ya. Pukulan dengan kasih sayang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak apa kalau kamu tidak begini, kita tidak bisa begini terus. Bilang enggak apa. Agak keras sedikit. Siapa tahu istri bisa berubah ya. Saya tidak ingin kamu seperti ini. Kita ingin bersama di surga ya. Dan jangan lupa belikan emas buat dia ya. Apabila kita memberi uang kepada orang lain dan orang tersebut memuji saya, maka sikap saya bagaimana? Ya antum berarti diuji ya. Jangan riya. Dipuji sama dia tuh, antum latihan. Latihan untuk tidak apa? Riya. Pujian dia tidak ada manfaatnya, bukan itu yang saya harapkan. Jadi perang dalam diri antum, ada orang puji antum, jangan termakan dengan pujiannya. Coba kalau uangnya telat, mungkin dia maki-maki kita ya. Jadi manusia seperti itu. Kalau kita baik sama dia, dia puji kita sebaik-baiknya. Setinggi langit. Begitu kita punya masalah sama dia, dia maki-maki kita juga setinggi langit. Maka seorang jangan terpedaya dengan pujian manusia. Latih diri kita untuk tidak. Dia puji sudah kita bilang udah. Jangan begitu saya tidak ini dari Allah semuanya. Bilang begitu. Ini bukan dari saya, dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuma sedikit yang bisa saya bantu. Apakah benar cara untuk taubat dari riba adalah dengan menyedekahkan harta riba tersebut? Ada 2 model. Seorang yang tidak tahu riba haram, kemudian dia baru tahu riba itu haram, maka dia bertobat kepada Allah. Kalau dia baru tahu, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Kata Allah, barang siapa yang datang peringatan dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti, bagi dia apa yang telah lalu. Tidak perlu dia sedekah, boleh buat dia riba tersebut. Tapi kalau dia sudah tahu riba haram dan dia masih terus-menerus melakukan riba, kalau dia berhenti, maka sejak dia tahu, itu semua harus dia sedekahkan, tidak boleh dia makan. Cari orang miskin, kasih. Ustaz, saya enggak punya apa-apa lagi, ya sudah berarti antum miskin sendiri, ya udah sedekah sama diri sendiri, secukupnya. Tapi kalau dia benar-benar tidak tahu, dia berhenti, maka yang masa lalu semua buat dia, enggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah tahu, misalnya dari sejak tahun 2005 dia sudah tahu riba itu haram, tapi dia bertahan terus, 2010 baru dia berhenti, selama 5 tahun nasinya tidak boleh dia makan. Karena dia sudah tahu itu yang haram dan dia tetap menjalankan terus. Ya. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.